Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Ade Beri dengan NIM 253780005. Saya akan mempresentasikan tentang mechanical dan natural ventilation in building untuk mata kuliah Sistem Termal Mekanikal Bangunan dan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Insinyur Raymond Lapisa, ST, MT, MSc. Di sini merupakan hasil review saya dari berbagai jurnal mengenai perkembangan teknologi tentang ventilasi mekanik dan natural yang dirangkum dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Tinjauan umum yaitu laporan ini menganalisa 15 artikel strategis dari Science Direct yang mengevaluasi keseimbangan antara kualitas udara dalam ruangan IEKI dan efisiensi energi bangunan masa depan. Laporan ini merangkum analisis dari 15 artikel strategis dan fokus utama dari tinjauan ini adalah mencari titik keseimbangan optimal antara menjaga kualitas udara di dalam ruangan dan pencapaian efisiensi energi pada bangunan modern. Nah, berikutnya yaitu inovasi ventilasi alami 2026, itu artikel oleh Adnan Khadair, menatap masa depan. Tepatnya pada 2026 kita melihat adanya peta jalan atau roadmap untuk integrasi teknologi pintar, sensor pintar, dan material-material inovatif. Inovasi ini tidak lagi hanya mengandalkan bukaan jendela biasa, melainkan integrasi material inovatif dan sensor pintar yang memungkinkan kontrol otomatis. Nah, tujuannya adalah pengurangan konsumsi energi secara drastis melalui desain yang responsif terhadap perubahan iklim. Mungkin di saat iklim cuaca panas, otomatis jendela terbuka dan angin masuk. Nah, selanjutnya ventilasi dan smart grid. Nah, di sini penelitian oleh Faurmas pada tahun 2023. Salah satu konsep mutakhir adalah memandang ventilasi mekanis sebagai aset dalam smart grid. Nah, penelitian oleh Faurmas menunjukkan bahwa beban ventilasi dapat diagregasikan untuk menyeimbangkan pasokan energi terbarukan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas beban yang tinggi tanpa mengorbankan kualitas udara, asalkan didukung oleh infrastruktur IoT yang canggih, yaitu untuk mengontrol keperluan ventilasi mekanik tadi. Nah, selanjutnya desain balkon gedung tinggi. Ini jurnal oleh Iris Locke tahun 2024. Pada gedung pencakar langit, desain balkon ternyata memegang peranan krusial. Iris Locke menemukan bahwa balkon yang dirancang dengan benar dapat memperpanjang durasi ventilasi alami. Nah, yang secara langsung mengurangi kebutuhan untuk pendinginan mekanis seperti AC. Di sini Iris Locke itu sangat memperhitungkan ventilasi alami pada gedung-gedung pencakar langit. Namun, tantangannya adalah mitigasi solar heat gain agar tidak menjadi beban panas tambahan. Nah, selanjutnya kualitas udara di sekolah. Untuk lingkungan sekolah itu saya merangkum dari artikel Giacomo Cisa tahun 2024 yang membandingkan strategi ventilasi mekanis di sekolah Italia Utara. Untuk lingkungan sekolah,
studi di Italia merekomendasikan sistem Detect Mechanical Ventilation atau DMF yang terbukti unggul. Dengan monitoring CO2 secara real time, sistem ini dapat melindungi kesehatan mahasiswa secara lebih efektif dibandingkan ventilasi manual. Meskipun biaya pemeliharaan filter menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Karena di sini kebutuhan pemeliharaan filter sangat krusial untuk jangka panjang, karena filter akan ada proses replacement atau penggantian mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, dan itu akan memakan biaya lagi. Berikutnya potensi hemat energi. Di sini saya menjadikannya dalam satuan persentase, yaitu smart ventilation itu 60% lebih efisien dibandingkan MVHR tadi atau cool climate yang hanya 40% efisiensinya, dan optimal balcony NV yang gedung pencakar langit tadi itu 30% efisiensinya. Nah, jika melihat data kompilasi sistem smart ventilation menawarkan potensi efisiensi yang emang lebih tinggi, yaitu 60%, sementara sistem MVHR di iklim dingin memberikan penghematan sekitar 40%. Nah, kenapa 40%? Karena mungkin hanya berlaku pada musim dingin, dan optimalisasi balkon pada ventilasi alami berkontribusi sekitar 30% pada penghematan operasional. Nah, kenapa? Karena balkon itu tergantung tinggi gedung juga. Nah, data ini berdasarkan kompilasi artikel yang ketiga, artikel 11 dan 12 mengenai penghematan energi operasional bangunan. Oke, next, kepadatan urban. Nah, untuk kepadatan urban itu saya ambil artikel dari Ping Ying Lin tahun 2025 yang meneliti dampak terhadap deep floor plan pada ventilasi gedung hunian padat. Nah, di kota padat seperti Hong Kong, terdapat dilema antara estetika pemandangan dengan performa ventilasi. Desain unit sudut atau cross ventilation terbukti sangat krusial untuk kenyamanan pada gedung-gedung dengan denah lantai yang dalam atau deep floor plan. Ya, dilema utamanya tren arsitektur yang mengutamakan pemandangan view seringkali mengorbankan performa ventilasi alami. Nah, selanjutnya itu kontrol infeksi medis. Di sini ada resiko transmisi, desain spasial, dan sistem hybrid, di mana saya akan menjelaskan algoritma genetik dan sistem hybrid. Dalam fasilitas kesehatan, ventilasi alami memang memberikan sirkulasi udara yang tinggi, namun arah aliran sulit dikontrol. Penelitian terbaru menyarankan penggunaan algoritma genetik untuk mengoptimalisasi tata letak ruangan, serta merekomendasikan sistem hybrid dengan tekanan negatif sebagai standar keamanan medis. Nah, rekomendasi penggunaan ventilasi mekanis terhadap tekanan negatif sebagai cadangan vital. Nah, itu yang disebut dengan sistem hybrid tadi. Oke, next. Solusi pasif dan adaptif. Ini saya artikel dari Humanwen tahun 2024. Solusi pasif lainnya adalah penggunaan sunken courtyard untuk menarik udara segar dari area bawah tanah secara alami. Selain itu, sistem kontrol adaptif di Jepang menunjukkan bahwa
otomatisasi jendela berbasis suhu luar dapat memangkas jam operasional AC secara signifikan. Di mana jika kita dapat memangkas jam operasional AC secara signifikan, berarti kita juga bisa memangkas kebutuhan listrik di gedung yang kita pakai. Nah, ini merupakan adaptive control yang sudah diterapkan di Jepang. Selanjutnya itu kenyamanan dan iklim dingin. Kenyamanan dan iklim dingin itu saya mengambil jurnal dari Belgia dan Inggris tahun 2020 dan 2023, menyoroti sisi teknis dan psikologis ventilasi. Nah, NV menghubungkan penghuni dengan alam suara angin. MVHR sangat efisien di musim dingin, penghematannya 4-40%. Kedapan udara pada gedung adalah syarat mutlak MVHR. Nah, di sini di iklim dingin, sistem MVHR dengan pemulihan panas sangat efektif, menghemat energi. Namun, sisi psikologis juga penting. Ventilasi alami memberikan koneksi dengan alam melalui soundscape, di mana terdapat ya kayak tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adanya suara-suara alam seperti suara angin, hujan, petir, suara dentungan-dentungan dari alam. Nah, itu sangat mempengaruhi psikologis. Dengan sebutan soundscape atau suara angin, contohnya yang meningkatkan kenyamanan subjektif terhadap penghuni. Nah, berikutnya itu tantangan tropis dan perilaku. Di sini saya ada membagi tantangan parameter dalam 3 parameter, yaitu perilaku jendela, potensi NV tropis, kualitas udara. Data dirangkum dari artikel 13 Om Reni dan artikel 14 dari S.C mengenai tantangan implementasi ventilasi alami. Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu sebagai penutup, kita harus menyadari adanya tantangan wilayah tropis. Nah, terdapat deviasi hingga 50% antara hasil simulasi dengan kondisi lapangan karena faktor perilaku manusia dan juga faktor dari kebisingan lingkungan. Selain itu, masalah infiltrasi, polusi dan kelembaban yang tinggi tetap mendapat hambatan utama implementasi ventilasi alam di daerah-daerah tropis. Itu yang seperti kita lihat pada tabel. Idealnya kondisi simulasi itu potensi sepanjang hari untuk potensi NV tropis, dan kondisi lapangan itu efektif hanya pada malam dan pagi hari. Sementara kualitas udara itu kondisi simulasinya atau ideal itu filter sempurna. Kondisi lapangannya itu atau di realitanya itu infiltrasi populasi, lalu lintas, dan debu yang sangat banyak. Nah, sekian presentasi dari saya. Telah saya paparkan rangkuman dari 15 artikel yang telah saya review. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.